Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku, Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik kapasitor. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yuk materi tentang kapasitor. Jadi, apa sih kapasitor? Kapasitor itu sederhananya adalah benda untuk menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Ya, jadi kapasitor itu gunanya untuk menyimpan muatan listrik. Nah, bedakan kapasitor dengan kapasitansi. Kapasitansi itu adalah kemampuan untuk menyimpan muatan. Ya, muatannya pastinya muatan listrik dong. Nah, nanti kalau kapasitor itu bentuknya kan macam-macam, tapi kita selalu bisa cari kapasitansinya menggunakan persamaan ini. Ya, jadi kalau kita mau cari kapasitansi dari suatu kapasitor, itu dengan cara kalikan epsilon 0, yaitu permitivitas vakum, dikali epsilon R, permitivitas relatif. Ini tergantung bahannya ya, jadi nanti antara keramik, plastik, atau bahan-bahan lain, itu pasti epsilon R-nya berbeda-beda. Dikali A, yaitu luas penampangnya, dibagi dengan jarak antar kepingannya, gitu. Nah, tadi kan yang namanya kapasitansi itu adalah kemampuan untuk menyimpan muatan. Nah, jadi nanti kapasitansi itu juga bisa dicari dengan Q per V, di mana Q itu adalah jumlah muatannya, ya, jumlah muatan yang bisa disimpan, dan V itu adalah beda potensialnya atau tegangannya. Jadi di tegangan tertentu dia bisa menampung muatan berapa. Nah, lalu kapasitor itu sama aja kayak resistor, bisa kita susun-susun. Ya, kalau seri kebalikannya resistor. Kalau resistor kan kalau seri tinggal kita jumlahkan. Tapi kalau kapasitor, kalau seri itu kita satu per seperti ini. Kemudian kalau paralel, kalau resistor itu kan kita satu per. Kalau kapasitor malah lebih mudah, yaitu tinggal kita jumlahkan. Oke, lalu hukum Kirchhoff juga berlaku di sini. Kalau dia seri, maka yang sama itu muatannya. Ya, muatannya sama, jadi antara di C1, C2, C3 itu pasti sama semua. Tapi kalau dia paralel, yang sama itu adalah tegangannya, gitu. Nah, biar teman kece makin paham, yuk coba kita lihat contoh soal berikut. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki luas setiap kepingnya sebesar 10 cm persegi. Kedua keping terpisah sejauh 8,85 mm. Di antara kedua keping tersebut terdapat medium yang permitivitas relatifnya 400. Jika permitivitas udara sebesar 8,85 kali 10 pangkat minus 12, maka kapasitas dari kapasitor tersebut adalah berapa? Nah, jadi kita gunakan rumus kapasitansi ya, yaitu epsilon 0 dikali epsilon R dikali A per D. Epsilon 0-nya itu adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali epsilon R-nya adalah 400, tidak ada satuannya, dikali luasnya adalah 10, tapi 10 ini masih cm, berarti harus kita kali dengan 10 pangkat minus 4 biar jadi meter. Lalu kita bagi dengan 8,85 mm, berarti harus kita kali 10 pangkat minus 3 biar jadi meter. Oke, nah kalau gitu tinggal kita hitung aja. 8,85 ini bisa dicoret. Oke, lalu 10 pangkat minus 2 dikali 400 dikali 10 dikali 10 pangkat minus 4, ini 10 pangkat minus 4 nya bisa dicoret juga ya dengan 10 pangkat minus 3, menyisakan 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1 bisa dicoret dengan 10, berarti sisanya adalah 400 kali 10 pangkat minus 12 atau 4 kali 10 pangkat minus 10 farad. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nah berikutnya kita lihat soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar 3 kapasitor disusun seri. Jerry mengambil 3 jenis kapasitor dengan nilai C1, C2, C3, yang itu berturut-turut 1 farad, 2 farad, dan 3 farad. Kemudian, Jerry merangkai kapasitor tersebut dalam rangkaian seperti pada gambar. Ternyata, muatan yang tersimpan adalah 6 kulung. Jerry memberikan tegangan pada rangkaian tersebut sebesar berapa? Oke, berarti yang pertama, kita cari kapasitansi ekuivalennya dulu. 1 per C ekuivalen
sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Kenapa di 1 per 1 per? Karena ini seri. Oke, berarti 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3. Agar sama, ini semua bisa kita ubah menjadi 6 ya. Berarti jadi 6 per 6 ditambah 3 per 6 ditambah 2 per 6. Berarti totalnya ini adalah 6 ditambah 3 itu 9, 9 ditambah 2 adalah 11. Berarti ini 11 per 6, tapi ini masih 1 per C ekuivalen. Berarti C ekuivalennya adalah 6 per 11. Satuannya adalah farad. Nah, lalu muatan tersimpan itu 6 coulomb. Berarti kita bisa gunakan persamaan kapasitansi ya. Itu adalah banyaknya muatan yang bisa disimpan dalam tegangan tertentu. Berarti kalau kita mau cari V-nya, berarti V sama dengan Q per C. Oke? Q-nya adalah 6, C-nya adalah 6 per 11. Berarti 6 sama 6 dicoret, 11-nya naik. Jawabannya adalah 11 volt. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu. Oke? Berikutnya kita lihat soal selanjutnya. 3 buah kapasitor dengan besar 40 mikrofarad, 40 mikrofarad, dan 20 mikrofarad disusun secara seri. Besar muatan yang dapat disimpan adalah 100 mikrofarad. Besar energi potensial dari kapasitor tersebut adalah berapa? Oke? Nah, jadi energi potensial dari sebuah kapasitor itu bisa dicari dengan setengah CV kuadrat. Tapi di sini kita tidak punya V-nya dan kita juga tidak punya C-nya. C-nya itu yang harus kita cari adalah C ekuivalen. Begitu. Oke? Nah, berarti yang pertama kita cari C ekuivalen dulu. C ekuivalennya adalah karena ini seri, jadinya 1 per C ekuivalen sama dengan 1 per 40 ditambah 1 per 40 ditambah 1 per 20. Oke, berarti ini hasilnya adalah 2 per 40 ditambah 2 per 40, jadinya 4 per 40. Ini masih 1 per C ekuivalen, berarti C ekuivalennya adalah 40 dibagi 4, yaitu 10 mikrofarad. Oke, nah berikutnya kita cari berapa V-nya. V-nya bisa kita cari dengan tadi ya, kapasitansi itu adalah banyaknya muatan yang bisa disimpan dalam satuan tegangan. Berarti kalau kita mau cari V adalah Q per C. Q-nya adalah 100 mikrocoulomb ya, harusnya coulomb. Sini, ini harusnya coulomb. Sementara C-nya adalah yang tadi kita sudah dapatkan 10 mikro. Ya, 10 mikronya tapi mikrofarad. Berarti mikro sama mikronya bisa dihapus. 100 dibagi 10 adalah 10 volt. Nah, berarti kita sudah dapatkan semua nih. Terakhir tinggal setengah CV kuadrat. Berarti energi potensialnya adalah setengah. C-nya adalah 10 kali 10 pangkat minus 6. Oke, dikali sama 10 kuadrat. Begitu. Berarti di sini adalah setengah dikali 10 pangkat. Ini 10 pangkat 2 ya. Mengurangi 10 pangkat minus 6 jadi 10 pangkat minus 4. Lalu 10 pangkat minus 4-nya itu di sini. Dikalikan dengan 10 lagi jadinya 10 pangkat minus 3. Oke, berarti ini jawabannya adalah sekitar 0,5 milijoule. Oke. Nah, berarti jawabannya di sini tidak ada ya, tapi mungkin kita bisa ganti jawaban yang B menjadi 0,5 milijoule. Oke. Nah, begitu teman kece, gimana? Biar kamu makin paham, yuk coba kerjakan soal berikut. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Nggak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id.
download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.